Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah menyediakan waktunya untuk saya dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Kurikulum yang sudah menyediakan waktu dan tempat untuk saya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti, yaitu guru penggerak angkatan 11. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahat dari Bapak Ibu. Jadi saya di sini nanti akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Ciwaringin. Tugas ini merupakan tugas modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Sebelum saya mulai mengenai apa itu budaya positif, barangkali Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah ini ya, budaya positif ya. Jadi apa pentingnya budaya positif? Tapi sebelum saya masuk ke materinya, saya akan explain dulu ya. Bapak Ibu tadi sudah mengikuti acara banyak sekali dari awal, dari mulai jam 10 sampai jam 12. Kemudian sudah lumayan penat, jadi saya mau ice breaking dulu. Bapak Ibu mangga berdiri berhadap-hadapan. Ya, mangga berhadap-hadapan. Kemudian perhatikan lawan dari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tersenyum untuk merelakan badan kita ya, karena seharian kita sudah beraktivitas merasa penat. Nah, sekarang saling senyum saja, memperhatikan teman di sebelahnya. Ya, senyum sebebas-bebasnya, boleh senyum, boleh. Ya, sudah cukup Bapak Ibu, sudah rileks. Sudah, mangga dipersilakan duduk kembali. Ya, jadi relaksasi ini mungkin bisa Bapak Ibu terapkan ketika pada jam pelajaran terakhir ya. Jadi anak udah suntuk, udah ngantuk, biasanya sudah kepingin pulang, sehingga bisa diterapkan sebagai penyegaran ya. Ini lumayan memberikan efek nggak? Memberikan efek nggak Bapak? Efek. Ya, lumayan ya. Jadi bergerak, bisa tersenyum, kemudian perasaan menjadi lebih rileks dan tidak tegang. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai mengenai budaya positif. Nah, barangkali untuk acara hari ini kita akan membuat kesepakatan forum dulu ya. Untuk kesepakatan saya sebagai pemicunya seperti ini, barangkali Bapak Ibu mau menambahkan, ada yang ingin ditambahkan lagi. Bapak Ibu menghargai siapapun yang sedang berbicara ya. Jadi nanti kita di sini tidak hanya saya yang akan berbicara, tetapi Bapak Ibu juga bebas berbicara, berdiskusi mengenai budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Ciwaringin. Kemudian kita juga sama-sama menghargai ketika ada yang sedang berbicara. Kemudian menjaga kebersihan, tadi Bapak Ibu sudah makan, sudah minum, dibereskan kembali. Kemudian kita bebas tapi sopan, artinya saya juga di sini tidak memaksa-maksa Bapak Ibu untuk di sini 100% gitu. Barangkali Bapak Ibu izin atau apa juga boleh gitu, jadi tidak ada paksaan. Ada yang ditambahkan lagi nggak? Sudah cukup ini kesepakatannya? Cukup. Boleh. Berarti kita lanjut ke
konsep daripada budaya positif ya. Jadi Bapak Ibu tentunya sering mendengar istilah budaya positif ya. Jadi kita sebagai guru itu sebaiknya memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ya. Kenapa? Karena dengan adanya budaya positif itu kita akan bisa lebih mengembangkan karakter peserta didik kita, murid-murid kita itu lebih baik lagi, lebih berkembang dengan baik. Kenapa? Karena dengan adanya budaya positif itu berarti kita menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tentunya berpihak kepada murid ya, sebagaimana yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kita sebagai guru itu menuntut kodrat alam murid ya. Kita sebagai guru itu hendaknya itu menuntun ya, jadi tidak hanya menuntut itu. Nah, konsep budaya positif itu apa saja? Ini ada 6 konsep untuk menciptakan lingkungan budaya positif. Yang pertama bisa kita lakukan adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, kemudian yang keempat kita juga harus bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan nanti juga kita di sini akan mengenai segitiga restitusi. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan ini. Ya, hanya saja nanti sekiranya harus ada dipertegas gitu ya. Ini saya termasuk yang mana, kemudian apa saja yang harus saya perbaiki ketika kita akan menciptakan sebuah budaya positif ya. Barangkali ini juga sering Bapak Ibu lakukan ya. Jadi saya di sini bukan menggurui, saya hanya karena saya di pendidikan guru penggerak ini mendapat ilmu ini ya, mendapat modul ini, sehingga saya diharapkan itu bisa sosialisasi, bisa mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Karena tidak mungkin hanya Bapak Kepala Sekolah saja, atau hanya Wakil Kepala Sekolah saja, atau hanya guru-guru 1-2 saja, tetapi kita harus berkolaborasi ya, dari mulai atasan hingga ke bawah, hingga sampai ke masyarakat, dan akhirnya kita bisa mewujudkan budaya positif untuk semua peserta didik kita di SMP Negeri 2 Ciwaringin. Tuh. Selanjutnya saya akan masuk ke disiplin positif. Ya, disiplin positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif? Ada yang bisa membantu saya mengutarakan apa itu disiplin positif? Ya, tidak ada? Udah pada ngantuk. Ya, jadi disiplin positif ini disiplin lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, jadi kita di sini itu wajib mengetahui perilaku siswa ya. Jadi menyadarkan siswa terhadap disiplin diri itu bagaimana memahami dan menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik kita itu adalah berasal dari motivasi internal ya. Jadi bukan dari adanya paksaan, pujian atau hukuman ya. Jadi ketika ada anak yang mungkin belum mentaati peraturan yang ada di sekolah ya, yang bisa kita lakukan adalah menyadarkan itu agar itu adalah berasal dari motivasi internal ya. Jadi kenapa sih kita harus mematuhi peraturan, kenapa kita harus berangkat pagi, kenapa kita harus
menjaga kebersihan, atau kita kenapa sih harus menghargai orang lain atau menghormati orang lain, itu harus kita sadarkan bahwa itu adalah keluar sendiri dari motivasi internal murid. Ya, seperti misalnya Bapak Ibu datang ke sini ke sekolah, apa motivasi internal dari Bapak Ibu? Duit. Ya, karena kita misalnya karena kita butuh duit, kemudian kalau kita tidak berangkat tidak dapat duit kan enggak. Ya, kalau kita misalnya nggak berangkat kan tetap dapat gaji. Ya, itu berarti itu bukan motivasi internal. Apa motivasi internal dari seorang guru ketika datang ke sekolah? Melaksanakan tugasnya, melaksanakan amanah, apalagi melayani siswa, melayani murid yang merupakan kewajiban kita sebagai guru. Ya, seperti itu. Atau misalnya ini yang sering ibu-ibu alami. Kenapa kita pengen langsing? Supaya terlihat cantik. Itu internal atau eksternal motivasinya? Internal, bukan eksternal. Eksternal kan terlihat cantik dari luar, disenangi orang, itu kan dari luar. Ya, ketika itu yang terjadi, barangkali ketika kita sudah tidak diperhatikan, kita sudah tidak ingin langsing lagi. Karena itu motivasinya dari luar. Beda kalau misalnya motivasinya karena saya ingin sehat, ya, atau misalnya tua dengan sehat karena tulang-tulangnya tidak terlalu berat menyangga tubuh kita gitu, sehingga itu kan berarti dari internal. Nah, demikian juga kita sebagai guru harus menerapkan disiplin positif itu kepada murid juga, seyogianya itu adalah motivasi dari internal, ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kemudian tidak melaksanakan, tidak mengerjakan tugas, itu bukan kita terus memaksa, kalau kamu tidak mengerjakan nanti nilainya kecil. Apakah dengan seperti itu terus anaknya mengerjakan? Tidak juga, ya. Atau misalnya dipuji, atau misalnya ketika anak ingin ranking 1, ingin juara, tetapi karena dimotivasi ingin mendapatkan hadiah, misalnya nanti kamu kalau juara 1, ranking 1, ibu kasih hadiah seperti ini, kasih sepatu atau hadiah jalan-jalan atau piknik. Ketika motivasi itu tidak ada lagi, kemungkinan akan hilang. Apakah anak itu nantinya tetap rajin? Tidak. Kemungkinan kan tidak, ya, karena yang kita munculkan adalah motivasi eksternal, ya, dari luar, bukan kesadaran sendiri dari dalam. Ya, begitu juga dengan hukuman. Misalnya tadi ketika kamu tidak mengerjakan tugas, ngepel itu, atau misalnya lari keliling lapangan 10 kali. Apakah ketika seperti itu kemudian anak berubah? Insya Allah tidak. Nanti ketika kita tidak ada atau guru lain yang mengajar di situ tetap seperti itu, atau mungkin di pelajaran lain juga akan seperti itu. Karena misalnya di guru itu tidak ada seperti itu, jadi di situ. Tapi ketika pelajaran siapa itu takut karena memang ada hukuman, ya. Jadi itu motivasi. Motivasi itu penting ketika kita ingin menjalankan disiplin positif. Jadi motivasi yang dikedepankan adalah motivasi internal. Jadi bukan motivasi eksternal. Kalau ya. Kangen internal atau eksternal, Bu? Apa? Kangen. Apa? Kangen. Kangen. Internal atau eksternal? Eksternal. Kangen belajar. Kangen belajar. Ya, setidaknya kangen ingin bertemu dengan temannya atau gimana gitu. Kangen bertemu dengan temannya. Internal atau eksternal itu? Ya eksternal, Pak. Karena itu dorongannya dari luar. Ya, bukan. Kalau internal itu kebutuhan sendiri dan kesadaran sendiri. Jadi saya berangkat sekolah karena saya ingin cari ilmu, ya. Atau misalnya saya berangkat karena biar dapat uang saku.
itu eksternal ya, jadi yang berasal dari dalam diri sendiri aja ya. Dan itu menurut teori ini itu lebih efektif dibanding kita menggunakan motivasi eksternal gitu ya. Itu yang pertama yang terkait dengan disiplin positif. Nah, kemudian terkait dengan disiplin positif di sini kita akan mengaitkan dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ya. Jadi disiplin positif, coba Bapak Ibu berikan contoh daripada disiplin positif. Apa misalnya? Datang ke sekolah tepat waktu, kemudian misalnya bergotong royong ya, menghormati dan lain-lain ya itu. Nah, ini tentunya kita ketika melakukan motivasi internal terkait dengan disiplin positif ini, kita tetap harus mengaitkannya adalah dengan 6 karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila ya. Bapak Ibu udah hafal semua ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ya. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan ya yang terkait dengan disiplin positif, dan ini nanti yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru untuk memunculkan kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita ya. Itu terkait dengan disiplin positif. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ini hampir sama sebenarnya terhadap apa tadi, motif internal itu ya. Ya, jadi kita ketika menghadapi siswa ya, itu seharusnya ya kita itu harus mengenal 3 motivasi perilaku manusia ya. Jadi mungkin ini kita sering mengalami kejadian ya terhadap perilaku siswa ya. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Jadi itu kalau kaitannya motivasi internal dengan perilaku manusia ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Sampai di sini bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Ya. Nah, setelah kita memahami 3 motivasi perilaku manusia, langkah yang bisa kita terapkan budaya positif di sekolah adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Jadi mungkin ini di beberapa kelas itu ya, jadi untuk memunculkan tadi budaya positif itu kan harus berasal dari kelas ya. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan tata tertib itu sama atau tidak? Beda. Coba bedanya apa? Tata tertib. Tata tertib itu kan biasanya yang dibagikan oleh Bapak Kantija sebagai kesiswaan ya ketika masuk ke SMP Negeri 2 Ciwidey ini. Coba menurut Bu Ana boleh. Terima kasih Bu Nelly. Sepemahaman saya untuk tata tertib itu dibuat langsung oleh sekolah untuk dipatuhi oleh murid dan juga seluruh warga sekolahnya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama juga dengan siswa, sehingga siswa merasa bertanggung jawab untuk melakukan keyakinannya sendiri. Begitu Bu Nelly. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Ahmad ya. Jadi itu perbedaannya antara tata tertib dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Jadi tata tertib itu biasanya hanya dibuat oleh satu pihak. Jadi kalau di sekolah ya berarti dibuat oleh pihak sekolah yang ditujukan kepada anak.
ya biasanya dilihat dari kalimat pun berbeda ya, misalnya misalnya berangkat sekolah pukul 7.00, ketika terlambat ada sanksi bla bla bla, terlambat 15 menit sanksi bla 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 dan seterusnya, atau misalnya tentang peraturan-peraturan yang lain. Nah, yang membedakan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah, jadi kalau keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat bersama ya. Jadi kalau kelas berarti yang membuat adalah Bapak Ibu wali kelas dengan siswanya yang ada di kelasnya. Nah, sebenarnya satu lagi, apa bedanya lagi dengan kesepakatan kelas? Ibu Nolatifah barangkali? Ingat saya, kesepakatan kelas adalah dibuat berdasarkan atau isi dari curhat para warga di kelas tersebut. Jadi apa permasalahannya dibahas di situ dan disepakati bersama, sehingga seluruh warga kelas tersebut mempunyai seperti yang disebutkan oleh Bu Amah tanggung jawab bersama-sama untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Terima kasih, tepuk tangan Ibu Nolatifah. Ya, jadi memang di sini berarti kan kita sudah mengenal 3 istilah ya. Jadi ada tata tertib atau peraturan, kemudian ada keyakinan kelas atau sekolah, dan ada kesepakatan kelas. Ya, jadi sebenarnya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu adalah sama. Ya, jadi sama-sama dibuat oleh guru dan murid. Nah, yang membedakan apa? Kalau keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat oleh wali kelas dengan muridnya, kemudian berlaku jangka waktu tertentu. Ya, jadi biasanya itu awal semester. Ya, ibu dibentuk wali kelas, kemudian ke kelasnya, kemudian membuat keyakinan kelas, dan itu bisa bertahan selama 2 bulan, 6 bulan, bahkan kalau misalnya tidak terjadi pelanggaran masih efektif itu bisa dalam 1 tahun. Nah, apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Kalau sepengetahuan saya di sini, yang membedakan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, kalau kesepakatan kelas itu bisa berubah setiap saat, bisa berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Tadi keyakinan kelas bisa ya berbeda juga ya, tapi waktunya. Nah, ini berarti yang membedakan adalah waktu dan pembuatnya. Jadi kalau kesepakatan kelas itu bisa Bapak Ibu buat setiap Bapak Ibu memulai pembelajaran. Barangkali ketika musim hujan, kalau musim hujan barangkali kesepakatannya tidak boleh keluar masuk kelas, apa misalnya karena becek dan lain-lain. Beda lagi nanti ketika musim kemarau gitu ya, berarti kan itu berbeda ya. Jadi bisa berubah setiap saat, kemudian bisa juga beda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Tadi misalnya berbeda antara Ibu Kartinawati dengan Ibu Endah, misalnya kesepakatan kelas seperti ini. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat setiap saat ketika kita mau memulai pembelajaran. Jadi ketika saya mencontohkan selama kita di sini nanti kesepakatan kelasnya apa gitu, mungkin besok beda lagi. Begitu juga ketika Bapak Ibu di dalam kelas ya. Jadi memulai, kemudian kita bikin kesepakatan kelas dulu yuk. Tuh apa? Bisa dipancing ya, misalnya anak kalau misalnya masih malu dengan mengungkapkan langsung, barangkali dengan menulis kertas kemudian ditempel di sini ya. Nah, ketika terjadi pelanggaran atau anak tidak mematuhi, itu berarti nanti kan kalau sudah terjadi kesepakatan kelas, ayo kamu buang sampah sembarangan, atau misalnya pakai misalnya tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara keyakinan kelas, kemudian keyakinan sekolah, kemudian kesepakatan kelas dan tata tertib atau peraturan gitu.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, ini beberapa. Nah, yang dari sini ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk keyakinan kelas itu ada beberapa poin yang harus di tanda petik, yang harus apa ya, ditegaskan ya. Jadi bahwa kalau keyakinan kelas itu hendaknya menggunakan kalimat positif ya. Jadi menghindari misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi boleh barangkali bisa diganti dengan membuang sampah pada tempatnya gitu. Kemudian misalnya lagi tentang disiplin, misalnya jangan terlambat gitu ya, itu kan cenderung seperti hukuman atau paksaan ya. Tapi mending mungkin lebih tepatnya datang tepat waktu, atau datang tepat waktu masuk kelas dan mengumpulkan tugas gitu ya. Jadi dengan menggunakan kalimat positif, jangan misalnya tidak membawa buku didenda 5.000 gitu ya. Jadi mending membawa buku pelajaran sesuai pelajaran itu, mengerjakan tugas tepat waktu, atau apalagi misalnya ya. Jadi nah ini yang dibuat ini tentunya nanti terkait dengan tadi profil pelajar Pancasila ya. Jadi kenapa kita harus mengaitkan itu gitu ya. Jadi tetap harus bernalar kritis dan lain-lain sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang nantinya adalah dicantumkan di keyakinan kelas gitu ya. Tegang. Oke, untuk menilaikan Bapak Ibu dulu, barangkali ada yang ingin mengisi ice breaking. Ibu Dwi bisa dibantu di sini supaya Bapak Ibu yang sudah terlihat kantuk seger lagi, kemudian yang sudah ingat rumah jangan dulu, sebentar lagi. Ayo Bapak Dwi dibantu untuk memimpin ice breaking. Baik, terima kasih Ibu Nelly. Mohon izin ya teman-teman ya, Bapak Ibu guru semuanya. Kita akan mengisi ice creamnya dengan tepuk. Ini penting nih, tepuk, karena sakit ya itu tidak pandang usia. Dan kita semua pasti tentunya ingin sehat ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, hari ini kita akan coba tepuk anti stroke. Karena saya merasakan sendiri kalau orang yang stroke itu nanti susah gitu ya. Dan ya banyak repotnya. Oke, yang pertama Bapak Ibu silakan tepuk tangan semuanya. Ya. Cukup, sekarang tepuk jarinya. Tuh, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan, lu. Ya, baik, selanjutnya Bapak Ibu guru. Iya, luar biasa anak-anak. Lanjutnya adalah kita tepuk ini apa namanya? Adu jempol dan telunjuk. Tuh, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan, lu. Sekarang adu ini apa namanya? Soal jempol dan telunjuk. Tuh, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan, lu. Balik lagi. Tuh, wa, ga, pat, ma, nam, ju. Ya, lanjut lagi. Terus ini ya, merapal, buka tutup. Tuh, wa, ga, ma, nam, ju, pan, lan, lu. Terus selanjutnya tepuk tangan lagi. Demikian Ibu Nelly, mudah-mudahan berguna untuk mencegah stroke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Dwi sudah memberikan penyegaran sekaligus pengetahuan untuk kita bagaimana mencegah stroke hanya dengan tepuk tangan ya. Iya.
beda-beda tuh. Apa yang Bapak Ibu rasakan tadi? Enak. Nah, nanti kalau Bapak Ibu merasa pegel-pegel bangun tidur, kemudian badan merasa nggak enak, bisa dipraktekkan gitu. Ya, jadi mencegah stroke ya Ibu Dia. Terima kasih sekali Bu. Kemudian kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kita sebagai guru, ya, kita guru SMP, ya, kan guru tuh berjenjang, ada guru PAUD, guru TK, SMP, SMA, bahkan mungkin perguruan tinggi. Nah, sebagai guru kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, ya, karena yang kita hadapi itu kan makhluk hidup, bukan benda mati. Kita tidak kerja dengan membuat produk seperti barang, ya, yang jadi terus udah gitu. Yang kita bentuk adalah karakter. Sehingga sebagai guru kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, atau melanggar peraturan, ya, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Jadi ketika kita menghadapi murid yang melanggar, ya, tentunya ini kita sebagai guru harus mengaitkan, ya. Jadi ini kita belajar seperti Bu Hilda, ya. Jadi kita meraba-raba sebenarnya kebutuhan apa yang ingin dia capai ketika dia melakukan suatu perbuatan. Misalnya di sini kan berarti ada bertahan hidup, ya. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya makan, minum, tempat tinggal, gitu ya, supaya kita tidak berdinginan, kita pakai baju, supaya kita bisa hidup, kita makan, minum, itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya, jadi dicintai, diperhatikan, ya, tidak dicuekin, gitu ya, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada juga penguasaan, ya, kita kepingin dianggap dan lain-lain, kebebasan dan juga kesenangan. Nah, semua orang ini, semua murid kita, termasuk kita juga memiliki kebutuhan dasar. Nah, ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, ya, selayaknya kita sebagai guru itu kita harus mengetahui sebenarnya apa sih tujuan dari anak ini melakukan sebuah tindakan yang salah atau melanggar peraturan. Misalnya di sini nih, ini ada contoh kasus, ya. Contoh kasus di sini, Ibu Yuli, guru dari wali kelas 7B itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Andi. Kemudian beberapa anak telah mengeluhkan Andi itu sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, ya. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Yuli, ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan, ya? Coba, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi masalah ini? Ibu Rohmah kayaknya ngantuk nih. Menurut Ibu Rohmah, kebutuhan Andi yang harus dipenuhi itu apa? Dari kejadian dia itu sering meminta bekal temannya. Andi itu mungkin karena sering minta bekal ke temannya, itu karena mungkin dia lapar. Kemudian dia itu untuk membeli makanan dia tidak punya uang. Ya, mungkin dia dari segi ekonominya itu kekurangan, ya. Mungkin dia diberi oleh orang tuanya sakunya sedikit, uang sakunya sedikit. Mungkin Terima kasih Ibu Rohmah. Ada lagi yang ingin menambahkan dari kasus Andi ini? Kalau tadi Ibu Rohmah itu mungkin dia ingin memenuhi
memenuhi kebutuhan makan ya, sehingga dia minta ke temennya, sedangkan orang tuanya memberi uang itu tinggal sedikit, hanya cukup sampai istirahat pertama. Coba satu lagi sebelum kita bahas yang lainnya, Ibu Priati. Sama kayak Ibu Siti Rohman, uang saku mungkin kurang. Uang sakunya kurang. Oke. Ya, jadi berarti ingin bertahan hidup ya, sehingga dia mau memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya ini dengan meminta bekal temannya. Ya, jadi bisa jadi seperti itu ya. Ini berarti ada beberapa kemungkinan dari kasus yang dialami oleh Andi ya. Pertama karena dia lapar, kemudian orang tua membawakan bekalnya cuma sedikit ya. Jadi ini kan berarti Andi lakukan karena ingin bertahan hidup. Tapi bisa juga karena dia merasa senang ya, cari perhatian karena di rumah orang tuanya sibuk, tidak memperhatikan Andi, sehingga dengan melakukan perbuatan itu kemudian barangkali nanti gurunya lapar ke orang tuanya dipanggil ya, maka dia merasa tindakan itu adalah akhirnya orang tuanya bisa memperhatikan Andi itu, sehingga dia malah justru sering membuat ulah itu. Jadi bisa juga seperti itu ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah kasus-kasus anak yang bermasalah ini, sesungguhnya kita sebagai guru kembali kepada kebutuhan dasar manusia, sehingga kita nantinya itu tidak langsung menjudge kalau anak itu nakal, kalau anak itu berbuat yang tidak baik. Barangkali ada beberapa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Andi ya. Kalau kita udah lihat seperti ini kan, oh iya ya Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu enggak ya? Barangkali kita introspeksi diri gitu, oh iya ya kemarin seperti itu ya. Jadi pada dasarnya memang setiap orang ketika melakukan suatu perbuatan itu pasti akan terkait dengan kebutuhan dasar, dan kita sebagai guru itu harus mengetahuinya supaya kita tidak salah menilai, salah menjas, atau salah melakukan tindakan yang kemudian justru malah semakin membuat anak itu tidak nyaman gitu, tidak untuk belajar. Jadi barangkali seperti itu ya. Jadi itu contoh saja daripada bagaimana kita sebagai guru itu mengetahui kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi ya. Jadi tadi masih ada hubungannya ketika kita menghadapi anak didik kita ya, peserta didik kita ya. Jadi sebagai guru ya, itu kita sebenarnya melakukan 5 posisi kontrol ya. Nah, coba Bapak Ibu guru yang sering Bapak Ibu lakukan itu posisi kontrol yang mana? Yang selama ini Bapak Ibu terapkan sebagai penghukum, sebagai pembuat kesalahan, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Lebih banyak pemantau menurut Ibu Latifah. Yang lainnya lagi, ada yang sudah sebagai manajer? Banyak ya. Ada yang sebagai pembuat? Ada yang sebagai teman? Ada ya. Nah, ini yang biasa kita lakukan dari posisi kita sebagai guru. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru ini, menurut Bapak Ibu yang paling baik itu yang mana? Sebagai manajer. Yang lainnya lagi, katanya tadi ada yang sebagai teman, ada
yang sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, tapi penonton itu sebagai manajer. Coba kita lihat. Kita lihat kalau yang sebagai manajer itu seperti apa ya. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah bagaimana nantinya kita adalah berbuat terhadap siswa ya. Jadi kalau bapak ibu bertindak nih, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti misalnya, awas kamu berbuat seperti itu lagi, ibu keluarkan dari kelas, itu berarti bapak ibu sudah berlaku sebagai kalau bapak ibu membuat alasan-alasan untuk muridnya ya. Jadi ini misalnya tadi ini berceramah ya, membuat rasa bersalah ketika anak melakukan kesalahan ya. Justru ya biasanya kalau saya sendiri melaksanakannya seperti ini ya, banyak ngomong gitu ya, cerewet biasanya guru ya, ibu ya, biasanya ibu itu cerewet ya, padahal itu belum tentu nantinya efektif akan berakibat ke arah yang lebih baik dari anak gitu. Apalagi kita misalnya ke anak kita ya, kamu kalau begini gini sering ngomong gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita membuat alasan-alasan untuk muridnya, kita menghitung atau menghukum ya, mengukur ya, itu sebagai pemantau misalnya, kamu tidak seperti ini ya, kelas B ini kok ribut banget, tidak seperti kelas C ya, kalau di kelas C ibu lebih enak gini-gini. Ini berarti ibu, bapak ibu guru berperan sebagai pemantau ya. Beda lagi kalau sebagai manajer ya. Misalnya ketika kemarin saya menghadapi masalah dengan Jimmy ya, Jimmy tidak ikut pelajaran karena alasannya tidak ikut pelajaran selama kurang lebih 2 jam. Jadi ikut sebentar kemudian pergi. Nah, secara manusiawi saya langsung marah, kamu berarti tidak menghargai saya sebagai guru. Ada saya kok kamu keluar ya. Jika saya sebagai manajer tentunya nantinya tidak memarahi Jimmy juga di depan murid-murid yang lain ya, karena ini berarti akan menghukum ya, kamu kurang ajar, tidak menghargai saya sudah capek-capek ngajar, kamu pergi tidak panggil gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sebagai manajer itu berarti kan memanggil misalnya, Jimmy, kamu kemarin nggak ikut pelajaran ibu kemana gitu ya, kenapa tidak ikut, misalnya dia akan memberikan alasan-alasan. Nah kalau seperti itu menurut Jimmy itu perbuatan yang benar atau tidak? Ada ibu guru, terus kemudian orang tua juga tahunya kamu belajar tapi kamu malah pergi sama temenmu gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga misalnya kita harus tanya dulu nih ya, menurut Jimmy kalau kita misalnya setiap mau pelajaran kan kita membuat kesepakatan kelas, menurut Jimmy sudah melanggar keyakinan yang kita buat atau belum? Misalnya iya, apa contohnya? Tanggung jawab, disiplin itu ya, itu kan berarti kita ngobrol nih dengan Jimmy sehingga dia muncul perasaan tidak merasa bersalah banget gitu ya. Kalau misalnya tadi kita menghadik itu kan mungkin dia itu, nah barangkali ini kalau kita sebagai manajer berarti seperti itu. Kemudian kalau misalnya udah tahu nih kalau itu tuh melanggar keyakinan, apa yang akan dilakukan? Barangkali dia akan jawab, saya tidak akan mengulangi lagi ya. Kemudian menstabilkan gitu misalnya, ya udah, yang penting kita manusiawi, pasti pernah berbuat salah ya, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin barangkali kalau kita berlaku sebagai manajer itu akan membuat anak itu menjadi lebih baik, menjadi lebih disiplin dan melaksanakan budaya positif. Itu 5 posisi kontrol seorang guru ya. Jadi ada beberapa, yaitu ada tadi sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai teman, sebagai manajer, dan juga sebagai pembuat rasa bersalah ya. Itu tentang posisi kontrol ya. Jadi di antara kelima posisi kontrol, nah ini yang mana nih sekiranya kalau menurut teori
ya, dan kemudian akan bisa menjadi sebuah disiplin positif dan ke arah budaya positif yang baik, kita selayaknya dari kelima posisi kontrol tadi kita berlaku sebagai manajer tadi ya. Jadi yang dikatakan sebagai manajer itu dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung agar dapat menemukan solusi ya. Jadi selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid itu ya. Jadi betapa kalau melihat ini kita menjadi pasti kita akan menjadi orang yang sangat bijaksana sekali ya kayak manusiawi kalau misalnya kita 1-2 kali marah gitu ya, tapi setidaknya kita bisa tahu kemudian bisa mengontrol diri kita dan bisa memposisikan kita sebagai manajer ya di dalam kelas maupun di sekolah pada umumnya ya. Jadi itu tadi seperti ketika kita menghadapi masalah kasus ini ya, jadi kita menerapkan tahapan segitiga restitusi. Jadi kita menstabilkan dulu ya. Jadi kenapa kamu seperti itu, kamu tadi melakukan apa gitu ya. Jadi dari gagal menjadi orang yang sukses gitu ya, sehingga nantinya tercipta di sininya adalah sukses. Jadi bukan gagalnya yang diingat, bukan salahnya yang diingat ya, tapi menuju sukses gitu ya. Jadi menstabilkan identitas apa gitu ya. Kita sebagai manusia wajar kalau kita berbuat salah. Nanti yang penting kita punya kemauan untuk memperbaiki ya. Jadi kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya. Dari ini berarti betapa pentingnya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah ya. Nah, dari yang sudah saya ceritakan tadi, menurut Bapak Ibu itu kita bisa tidak untuk melaksanakan itu, untuk menciptakan SMP Negeri 2 Ciwahini ini menjadi sekolah yang ramah anak, yang nyaman, yang aman, sehingga kita bisa memaksimalkan karakter siswa ya. Jadi kita tidak hanya menginginkan siswa kita itu mempunyai nilai yang baik, tetapi juga karakter yang baik. Insya Allah bisa ya. Jadi dengan menerapkan apa yang tadi saya sampaikan, ya mudah-mudahan SMP Negeri 2 Ciwahini ini menjadi sekolah yang ramah anak, yang maju tidak hanya secara nilainya saja atau secara pelanggarannya, malah bolak-balik dipanggil oleh polsek ya, polsek atau orang desa kalau siswa kita keliaran di luar gitu ya. Jadi justru malah menjadi lebih baik dengan memunculkan karakter-karakter yang baik dan budaya yang baik, budaya positif. Nah, untuk itu berarti yang harus kita lakukan berarti sekarang, barangkali ini kan masih momennya momen semester 1 ya, masih semester baru ya. Ini saya lihat kan dari kelas yang saya masuki saja hanya ada beberapa kelas yang sudah memiliki keyakinan kelas ya. Barangkali dulu kan sudah ada nih diseminasi dari Ibu Nita, Ibu Nur Latifah, Ibu Imas, Ibu Dwi, Ibu Nur Fitri Habibi. Nah, tetapi kan kita juga banyak warga-warga yang baru. Nah, mari kita, ini saya mumpung saya sedang belajar ini, sehingga kita mari bersama-sama mengingatkan kembalinya. Jadi mengajak Bapak Ibu wali kelas terutama ya, kalau misalnya kesepakatan kelas itu sih
setiap guru kan pasti membuat ya, barangkali yang kemarin belum bisa dimulai dari sekarang, dari besok ketika Bapak Ibu mulai pelajaran. Jadi supaya tidak bolak-balik memarahi anak gitu kan, membuat kesepakatan dulu sehingga ketika ada anak yang tidak melaksanakan, ayo tadi kita sudah membuat apa ya, tinggal mengingatkan kembali. Nah kemudian berarti sekarang untuk Bapak Ibu wali kelas ya, jadi barangkali ini momennya masih belum terlambat. Mari kita mulai dari sekarang. Nanti Bapak Ibu bersama siswa-siswanya itu membuat keyakinan kelas. Nah supaya itu dapat diingat oleh siswa selayaknya atau seyogyanya itu didokumentasikan. Misalnya dibuat di kertas yang bagus, kemudian di print ya, dibuat bersama-sama dulu, kemudian tertempel di kelas gitu sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang kita inginkan ya. Jadi seperti sekarang misalnya kan kebersihan saja gitu, ketika guru masuk ke kelas kemudian kotor gitu kan, langsung ayo kalian sudah membuat ini, letak kelasnya sudah bersih belum ya, seperti itu dan lain-lain. Mungkin masing-masing kelas masing-masing berbeda karena itu kan kita buat bersama dengan murid-muridnya di kelas. Bapak Ibu bisa ya, nanti barangkali ini nanti untuk satu semester ini nanti 1 minggu ke depan bisa dimasukkan ke dalam proyek kita, proyek sekolah, sehingga semua kelas itu dapat memiliki keyakinan kelas gitu ya, sehingga kalau insya Allah kalau masing-masing kelas itu sudah punya, kita juga mungkin kalau punya bukan wali kelas akan terkena imbasnya ya. Jadi kita sudah tidak 2 kali ngomong lagi karena sudah terpapang di kelas dan dilaksanakan di kelas. Jadi efeknya barangkali nanti pembelajaran akan lebih efektif, lebih menyenangkan, kemudian tercapai apa yang menjadi tujuan ya. Jadi misalnya masing-masing mapel itu kan otomatis sesuai dengan yang diharapkan, karena berarti waktu kan tidak banyak terbuang untuk kita menceramahi anak yang berbuat kesalahan atau tidak mentaati aturan. Itu ya, setuju ya Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya mengoceh di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ada membawa apa ya maksudnya bermanfaat gitu. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua melaksanakan itu, sudah melaksanakan tugasnya sebagai guru. Saya hanya mengingatkan, jadi mengulas kembali apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Jadi mungkin barangkali yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat, karena apa yang besar itu berasal dari hal-hal yang kecil. Itu juga harus kita terapkan dalam pikiran kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk murid itu Pak bisa langsung gitu, tapi setidaknya setiap hari kita tanamkan budaya-budaya positif ya, mulai dari pembiasaan baik, mulai dari penerapan 5S, anak datang ke sekolah kita sudah sambut ya, kemudian literasi numerasi kita juga sudah berjalan, kemudian kebersihan, nyaman. Bapak Ibu merasa nyaman nggak berada di sini? Nyaman sekali ya. Jadi dilihat dari keindahannya gitu ya, adem ayem gitu. Jadi kita selain itu juga kita misalnya secara media sosial gitu ya, kita sudah menonjolkan nih SMP Negeri 2 Juari ini. Kita sudah punya Facebook sendiri, punya Instagram sendiri, punya YouTube sendiri ya, sehingga itu juga salah satu budaya positif ya, yang membuat SMP kita menjadi salah satu SMP di wilayah tengah yang dipertimbangkan ya. Jadi ketika kemarin PPDB kita sampai membuang 1 kelas itu sebuah prestasi yang sangat besar ya, karena saya dari 3 tahun atau 4 tahun itu jadi panitia PPDB ya. Jadi ketika dulu SMP kita masih remeng-remeng ya, ketika kita bukaan itu aduh laku nggak nih
nih, ada yang daftar kan nih. Aduh, sekarang sih saya sampai dibawa kemana-mana itu karena kelebihan murid. Ya, jadi itu sebuah kebanggaan dari SMP Negeri 2 Ciwaringin. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pembiasaan baik, budaya positif di SMP Negeri 2 Ciwaringin yang bisa menambah nama baik SMP Negeri 2 Ciwaringin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Barangkali ada salah-salah kata, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu pulang sampai sore gara-gara saya. Saya ingin terima kasih juga Bapak untuk waktunya saya bisa berbicara di sini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Ibu Nelly sebagai calon guru penggerak ya, dan kita support selalu untuk karir Bapak Ibu semua atas partisipasinya, atas kegiatan ini. Mudah-mudahan bermakna dan sukses selalu Ibu Nelly. Terima kasih. Kita tutup. Cukup ya. Terima kasih. Cukup Pak. Iya, kita harus bisa memahami semuanya ya, tidak masalah dendam. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memberi petunjuk kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti rekan sejawat Ibu Nelly Retnawati. Dalam hal ini sudah mendengar paparan dari Ibu Nelly mengenai aksi yang kemarin dilakukan, yaitu memaparkan tentang budaya positif. Ini dan akhirnya saya jadi tahu bahwasanya budaya positif perlu kita tegakkan, perlu kita laksanakan di kalangan pendidikan agar karakter siswa bisa terbentuk. Dan kemudian saya jadi tahu mengenai segitiga restitusi, yang mana itu dapat membantu memudahkan para guru dalam hal penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Latifah, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Ciwaringin. Setelah menyimak pemaparan dari Ibu Nelly Retnawati tentang budaya positif, kami semakin memahami bagaimana menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah dengan keyakinan kelas. Selain itu juga pembiasaan-pembiasaan yang menjadikan hal positif, diantaranya adalah seperti sambut siswa, pembiasaan mengaji sebelum pembelajaran sudah kami laksanakan, dan semua itu diharapkan bisa menjadikan para warga SMP 2 Ciwaringin ini memiliki budaya positif yang mempunyai dampak positif, sehingga kita bisa menjadi lebih baik sesuai dengan budaya kita, karakter peserta didik kita di SMP Negeri 2 Ciwaringin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis.